Hai, kembali lagi dengan saya Nadia. Di channel Ringkasan Cerita Film, channel ini berisi tentang film-film yang saya ceritakan kembali dengan singkat versi saya, dengan tujuan untuk didengarkan, dan berisi spoiler suatu film. Film kali ini berjudul Happy Birthday to You, lanjutan dari film yang pertama, yang mengkisahkan sekumpulan anak kampus yang membuat mesin percobaan terbaru mereka. Bagaimana keseruannya? Mari kita mulai alur ceritanya. Oh ya, mohon bantuannya untuk like, komen serta subscribe-nya ya, agar kami tetap semangat bikin konten-konten film-film lainnya. Suatu pagi, di dalam mobil, terlihat seorang pria bernama Ryan. Ia baru aja bangun dari tidurnya, lalu dia bersiap-siap pergi ke kampus. Dalam perjalanan pergi ke asramanya, dia seperti tertimpa sial bertubi-tubi. Mulai dari orangnya yang naik skateboard hampir menabraknya, dikagetin pengemis, digonggong anjing, dan pas dia sampai kamar asramanya, teman sekamarnya yang bernama Carter sedang berduaan sama pacarnya yaitu Teresa. Carter pun malah mengusir Ryan karena mengganggu saat lagi asik cipokan. Tidak lama kemudian teman sekelas Ryan, yang bernama Summer, menelepon. Di situ Summer meminta Ryan untuk segera datang ke laboratorium penelitian mereka. Karena mesin yang mereka ciptakan akhirnya bisa menyala, saat sampai di sana Summer dan temannya bernama Tri sudah menunggu. Saat Ryan mengecek mesin buat mereka, tiba-tiba mendadak Pak dosen menyuruh Ryan menghentikan penelitiannya sekarang juga. Karena akibat penelitiannya mereka membuat lampu-lampu di kampus menjadi rusak, Pak dosen dia juga mengancam, bilang kalau nanti sore dia akan datang lagi dengan anggota sekuritinya dan akan mengangkut alat-alat penelitian tim Ryan. Pak dosen pun pergi, Ryan hanya bisa duduk lemas, diam dalam kegalauannya. Tiba-tiba Ryan mendapat sebuah pesan dari seseorang yang tak dikenal. Pesan tersebut berisi foto yang diambil waktu Ryan lagi duduk sekarang ini. Karena penasaran, Ryan pun keluar dan mencari siapa tuh yang diam-diam sudah fotoin dia barusan. Saat si Ryan mencari, Ryan berjalan ke ruangan laboratorium yang lain, sambil mengikuti foto-foto yang dikirim oleh orang misterius. Karena dicampuri rasa kesal dan amarah, Ryan pun berteriak di laboratorium. "Siapa kau yang di sana?" Ryan mencari ke sana kemari, hingga dengan penasaran dia membuka gudang di laboratorium tersebut, namun tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba dari belakang teman Ryan mengejutkan dia. Ryan dan Summer pun sama-sama terkejut. Saat Summer mengambil barang yang jatuh akibat terkejut tadi, tiba-tiba dari belakang Ryan. Dia pun mati dibunuh dengan orang yang memakai topeng maskot kampus dan Ryan pun meninggal. Tapi dia kembali lagi dan terbangun di mobilnya. Lagi kemudian Ryan pergi ke asramanya. Jalan dia merasa bingung karena seperti dejavu, dia tertimpa sial lagi. Hampir ditabrak orang yang lagi main skateboard, dikageti pengemis dan digonggongin anjing. Ketika sampai kamar, Ryan langsung cerita sama si Carter dan terasa kalau dia tadi abis mati, dan terus hidup kembali lagi. Mendengar itu, Teresa kaget karena sebelumnya dia juga pernah ngalamin hal tersebut. Teresa yang udah tahu cara menghentikan kejadian itu. Dia pun lalu membantu Ryan untuk menangkap orang yang telah membunuhnya, sesampainya mereka bertiga di laboratorium penelitian. Ryan menjelaskan kalau mesin yang sedang dia dan kedua temannya buat adalah mesin yang bisa memperlambat dan mengulang waktu. Mendengar itu Teresa pun akhirnya paham, tanpa sengaja Ryan dan teman-temannya telah menciptakan lingkaran waktu, dan mulai sekarang pasti Ryan akan dibunuh terus-menerus. Sementara itu Ryan diperintahkan untuk sembunyi terlebih dahulu di suatu tempat,
bertujuan untuk menyusun rencana untuk menangkap orang yang akan membunuhnya. Kemudian mereka pun pergi menonton pertandingan basket, bertujuan untuk bersembunyi di antara para penonton. Saat dimulai pertandingan basket kampus, di tengah pertandingan tersebut, mendadak terdengar alarm kampus, menyuruh semua orang untuk segera keluar dari sana. Ketika Ryan sedang berjalan keluar, dia melihat si pembunuh berdiri di depannya. Karena dalam keramaian Ryan takut akan dibunuh, dia akhirnya berlari berwanan arah, karena dia mulai dikejar oleh pembunuh tersebut. Ryan terus diikutin, dia sudah berusaha berteriak tolong namun karena keramaian, suara Ryan tidak terdengar. Ryan pun lari sampai dikejar hingga ke gudang stadion kampus. Ryan berusaha sembunyi di dalam gudang tersebut. Namun, saat sembunyi pembunuh tersebut ada di belakang Ryan. Dan pembunuh itu tertangkap. Ternyata pembunuhnya adalah Ryan dari dimensi lain. Setelah berhasil mengalahkan si Ryan palsu, mereka bertiga lalu membawanya ke dalam laboratorium penelitian. Di sana Ryan palsu ngejelasin kalau dia berasal dari dunia lain. Dan diberi misi untuk menghentikan Ryan asli, untuk nyalakan mesin buatannya. Namun Ryan asli tetap nggak percaya terus malah memaksa untuk menghidupkan mesin tersebut. Dan mesin pun meledak. Sama seperti sebelumnya, paginya Ryan terbangun dari mobil, seperti biasa dia tertimpa sial lagi, hampir ditabrak orang yang lagi main skateboard, dikagetin pengemis dan digonggongin anjing. Ketika sampai kamar, Ryan langsung bergegas ke asrama. Di kamar itu, ternyata Teresa dia kembali masuk lingkaran waktu Ryan. Teresa tahu kalau Ryan pasti lagi ada di depan kamar. Dia pun dengan emosi menyuruh Ryan segera masuk kamar lalu marahin dia. Setelah puas marah-marah ke Ryan. Terus kemudian Carter dengan Ryan dipaksa ikut ke kamar asramanya Teresa. Buat nemuin Flory. Di sana Teresa langsung minta kue beracun yang Flory bikin untuk Teresa. Tapi Flory bingung, karena dia nggak merasa pernah bikin kue apapun untuk dan siapapun. Mendengar ucapan dari Flory itu, Teresa merasa tidak ada yang benar. Dia lalu menceritakan yang tersebut pada Ryan dari situ. Sebenarnya kita ini ada 6 dunia berbeda kata Ryan, dengan kejadian di masing-masing dunia yang berbeda. Ryan bilang, mungkin Teresa masuk ke dunia yang berbeda dari dunia sebelumnya. Di tengah obrolan mereka Daniel datang dan menghampiri melihat mereka bertiga. Teresa bingung, kenapa Carter bisa pacaran sama si Daniel. Padahal harusnya dia itu pacaran sama Teresa. Tidak lama kemudian ayah Teresa mentelepon Teresa. Telepon tersebut ayahnya minta segera ke restoran buat merayakan hari ulang tahunnya. Karena rasa sakit mata. Melihat kemesraan Carter sama Daniel. Dia pun mutusin untuk pergi ke restoran. Sesampainya di sana saat seorang pelayan nanya mau pesan apa. Ayahnya bilang kalau dia masih menunggu 1 orang lagi. Mendengar ucapan ayahnya tersebut, terasa bingung siapa orangnya lagi ditunggu ayahnya. Hingga ketika si pelayan pergi melihat di depan restoran, ada seorang wanita yaitu ibunya Teresa, ibu yang telah lama meninggal. Melihat itu Teresa langsung memeluknya dengan sangat hangat. Teresa memeluk ibunya dengan sangat-sangat hangat, sangat bergembira terlihat dari senyuman Teresa yang begitu senang. Di laboratorium, Ryan dengan teman-temannya berusaha menghidupak mesin ciptaan mereka. Mesin perlahan menyala. Di sana situasi sudah sangat tegang,
dikarenakan takut mesin itu meledak kembali. Namun tiba-tiba saat mesin itu sudah mau berjalan 100%, tiba-tiba Teresa berteriak, "Hentikan!" Saat itu juga Ryan yang memegang kendali, langsung menekan tombol penghentian. Ternyata Teresa berteriak seperti itu, dia meminta untuk berubah pikiran. Lalu Teresa keluar dari laboratorium. Di sana Teresa dikejar oleh Carter. "Kenapa engkau berubah pikiran?" Teresa pun menjawab di sini berbeda dengan di tempat lain. Dia merasa di sini terasa lebih baik. Dengan ibunya masih hidup, Flory tidak ingin membunuhnya. Dan Teresa pun pergi meninggalkan Carter, karena masih ada rasa sakit. Kalau di dunia baru ini Carter berpacaran sama Daniel. Malam hari waktu lagi ngobrol sama Daniel, lampu di sana mendadak berkedap-kedip. Karena saya merasa dejavu, ia lalu menyalakan TV, dan benar aja di TV tersebut ia menonton berita tentang psikopat yang lagi ada di rumah sakit. Dia pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk menghentikan psikopat itu dan membantu orang-orang di sana. Teresa pun mengambil kapal pemadam kebakaran di rumah sakit itu. Dengan mengendap-endap, dia berjalan perlahan mencari si psikopat itu. Namun sayangnya, bukan psikopat yang dia temui, melainkan Pak Polisi yang menodongkan senjatanya. Teresa pun menyerah dan berusaha untuk memberitahu Pak Polisi. Namun di sana Teresa disangka mabuk sama Pak Polisi itu. Teresa pun diborgol. Dan Pak Polisi melapor ke kantor pusat untuk memberikan laporan. Namun tiba-tiba psikopat itu muncul dan menusuk Pak Polisi. Di sana Teresa berusaha lari ke arah lift. Pintu lift pun terbuka. Di sana ada Flory yang menarik Teresa dan menyelamatkannya. Sampailah Flory dan Teresa di sebuah pintu darurat. Di sana ada lorong yang sedang direnovasi. Banyak tirai-tirai plastik. Namun saat akan sampai di pintu darurat, tiba-tiba Flory ditusuk sama pembunuh tersebut. Teresa pun bergegas berlari ke pintu darurat yang satunya, di mana dia berlari ke lantai atas gedung. Tibalah Teresa di gedung paling atas. Di sana pun sudah ada pembunuh yang mengincarnya. Teresa pun yang sudah pasrah akhirnya loncat dari atas gedung tersebut. Teresa kembali bangun di kamar. Kini dia sadar jika orang yang ingin membunuhnya sekarang bukan Flory, tapi adalah si psikopat. Di laboratorium penelitian Teresa minta Ryan Summer agar mereka menutup lingkaran waktu yang terjadi padanya. Namun Ryan menjelaskan bahwa saat ini mereka masih belum bisa menutupnya. Karena mesin tersebut masih belum sempurna, dan masih butuh banyak penelitian sampai mereka bisa menemukan rumus yang tepat. Summer juga mengatakan kalau mereka kesulitan namun rumusnya, karena waktu mereka membuat pasti tidak cukup waktu, karena keburu Teresa mati, dan saat sadar semua pasti udah lupa, dan harus mulangin lagi seluruh pekerjaan dari awal. Setelah diskusi panjang, Ryan mendapatkan ide. Idenya itu adalah harus bisa mengingat setiap rumus yang sudah dibuat sama Ryan dan Summer. Teresa harus segera menghafal rumus sebelum pembunuh itu membunuh Teresa. Kemudian mau nggak mau Teresa harus setuju. Teresa yang sudah hafal rumusnya dan memberi ke Ryan, dia pun bunuh diri. Dengan cara yang aneh-aneh, mulai dari menghidupkan hair dryer di air, pergi ke supermarket meminum pembersih kamar mandi, melompat dari pesawat tanpa parasut, masuk ke mesin penghancur batang pohon, melompat dari jam dinding raksasa, hingga akhirnya, setelah mati berkali-kali, Teresa kembali bangun. Namun karena dia sudah kebanyakan mati,
Terasa akhirnya pingsan karena terlalu kelelahan. Segera Carter membawa Teresa ke rumah sakit. Di sana Teresa lagi-lagi dirawat sama Pak Grigori. Tapi anehnya waktu Teresa mengajak ngobrol, om-om pacarnya Teresa itu. Tuh om-om malah sama sekali tidak ngenalin dia. Di tengah obrolan mereka, kemudian Teresa teringat sesuatu kalau psikopat akan membunuh Flory. Dia pun langsung menyuruh Pak Grigori untuk menyelamatkan Flory. Ketika Pak Grigori pergi, Teresa diam-diam pergi ke kamar si psikopat. Lagi-lagi dan berulang kembali Teresa pun mati. Dia bangun di kamar Carter lagi. Dengan menguatkan diri, lalu dia pergi ke laboratorium penelitian untuk menulis semua rumus yang dia ingat. Kemudian Ryan memasukkan rumus yang tertulis ke komputer. Ternyata rumus tersebut benar dan mesin pun berhasil menyala. Sebelum Ryan menutup lingkaran waktu tersebut, dia bertanya apakah Teresa mau balik ke dunianya atau tetap ingin berada di dunia ini. Mendengar pertanyaan itu awalnya bingung karena jika dia pergi, maka Teresa kehilangan sang ibu. Tapi kalau dia tetap di sini dia kehilangan orang yang dia sayangi yaitu Carter, yang di dunia ini malah pacaran sama Daniel. Setelah memikirkan matang-matang akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di dunia di mana ibu masih hidup. Walaupun harus merelakan Carter. Teresa bersama yang lainnya bersiap-siap menghidupkan mesin. Namun ketika Ryan mengaktifkan mesin untuk menutupi lingkaran waktu tersebut, tiba-tiba tuh mesin malah mati gara-gara kena virus. Mau tidak mau mereka harus masukin ulang lagi semua rumus tadi secara manual selama 7 jam lamanya. Teresa mendengar itu pun kesal dan langsung pergi dari sana. Terasa sambil mengatakan dalam diri bahwa lebih baik lagi keputusannya barusan, karena kalau lingkaran waktu itu ditutup tanpa membunuh si psikopat lebih dulu, maka pasti akan ada banyak orang yang mati. Namun justru Teresa terlihat udah tidak peduli lagi. Di sana saat sampai di restoran tempat dia janjian sama orang tuanya, lalu Teresa menyuruh mereka untuk segera pergi sejauh mungkin dari sana. Awalnya orang tua menolak tapi karena terus-terusan dipaksa akhirnya mereka pun setuju. Malam harinya Carter pergi ke rumah sakit. Buat memberitahu orang-orang di sana kalau psikopat membunuh mereka semua. Tanpa disadari psikopat tersebut ternyata dari belakang sudah ngincer Carter duluan. Sementara itu Teresa bersama kedua orang tuanya menginap di motel, melihat Teresa galau ibunya, yang mengira Teresa galau gara-gara cowok, ia pun mencoba menenangkannya. Tapi saat sedang mengobrol, di TV Teresa melihat berita pembunuhan di psikopat di rumah sakit, dan salah satu korban di sana adalah Carter. Teresa kaget langsung menghubungi Ryan untuk menghentikan mesin waktunya, namun di laboratorium Ryan dan Summer ternyata memasukkan rumus dan berhasil menyalakan mesin itu. Mereka sama sekali tidak dengar panggilan dari Teresa. Teresa pun segera pergi menggunakan mobil sayangnya karena sadar jarak dari tempatnya ke lab masih sangat jauh. Karena tidak dapat ditelepon, Teresa pun pergi menggunakan mobil dan menubruknya ke gardu listrik, yang membuat dia mati dan mesin pun mati karena kekurangan daya. Mereka melihat Carter masih hidup, Teresa merasa sangat senang, kemudian dia pergi ke laboratorium penelitian. Di sana Teresa mengatakan pada Ryan kalau dia kini telah berubah pikiran dan memutuskan memilih untuk kembali ke dunianya. Sebelum kembali, Teresa pamitan dulu sama Flory di asrama, lalu pamit sama kedua orang tuanya di restoran. Namun ketika dia mau pamitan sama si Daniel di kamar, tiba-tiba muncul seorang pria keluar dari toilet. Ternyata pria ini selingkuhan Daniel.
Padahal Teresa sudah coba ikhlasin, Carter yang harusnya pacaran sama dia, malah pacaran sama si Daniel. Teresa kecewa pun langsung pergi dari sana. Di tempat penelitian waktu Ryan mau nyalin mesin tersebut, mereka didatangi Pak dosen untuk mengambil alat penelitian mereka. Mereka semua akhirnya cuma bisa diam melihat alat penelitian diambil sama Pak dosen. Teresa, Carter, Ryan dan Summer kemudian menyusun rencana buat mengambil mesin mereka kembali. Mereka lalu meminta Daniel ikut membantu. Daniel bertugas untuk mengalihkan Pak dosen. Ketika udah berhasil mengambil kembali mesinnya, dan mereka semua bersiap untuk menghidupkan mesin waktu tersebut, baru ingat kalau psikopat itu pasti akan membunuh Flory. Dia pun langsung mengambil obeng segera pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Flory. Teresa pun sampai di rumah sakit dan mencari Flory dan berlari dari sana. Di tengah jalan mereka berdua bertemu dengan pria bertopeng persis seperti topeng yang digunakan maskot sekolah. Mereka pun berhasil membunuh si psikopat, namun tiba-tiba datang lagi pembunuh yang memakai topeng tersebut. Ketika topeng itu dibuka ternyata dia adalah Pak Gregory. Jadi selama ini Pak Gregory sengaja melepaskan si psikopat untuk membunuh orang-orang di sana. Terutama Flory, Pak Gregory melakukan semua itu karena dia takut dipecat, karena pihak kampus tahu tentang kasus perselingkuhan yang dilakukan Flory dengan Pak Gregory. Mendengar penjelasan tersebut, Teresa pun mengancam akan mengadukan kepada istrinya. Namun dari belakang istri Pak Gregory muncul, lalu langsung tembak Flory. Ternyata suami istri itu keduanya udah bekerja sama. Si istrinya sudah tahu kalau suaminya selingkuh, tapi dia masih tetap mau bantuin membunuh Flory. Agar suaminya itu tidak dipecat, waktu Teresa lengah dari belakang Pak Gregory menyerang Teresa. Di sisi lain Ryan akhirnya berhasil menyalakan mesin waktunya dan membuat semua lampu di kampus berkedap-kedip. Dosen mereka lihat lampu-lampu itu curiga Ryan sama teman-temannya pasti sekarang lagi nyalakan mesin waktu tersebut. Dia bersama 2 security, lalu bergegas pergi ke laboratorium. Setelah semua kejadian yang sangat panjang dan melelahkan, Teresa akhirnya bisa kembali ke dunianya. Beberapa waktu kemudian Teresa, Carter, Ryan, Summer dan lainnya dikenakan hukuman, yaitu disuruh bersihkan halaman kampus. Ketika mereka membersihkan halaman kampus, mereka didatangi beberapa orang utusan pemerintah yang tertarik dengan mesin waktu itu. Mereka semua lalu pergi ke pusat penelitian negara. Di sana mereka diminta untuk menguji terlebih dahulu mesin waktunya. Pada seseorang sebagai kelinci percobaan, mendengar itu pun dengan senang hati menjalankan alat mereka, dan orang yang paling cocok untuk menjadi kelinci percobaan yaitu Daniel. Film berakhir. Bagaimana serukan filmnya? Film ini judulnya Happy Birthday to You. Nadia bakalan buatkan ringkasan lagi film-film lainnya. Minta tolong untuk subscribe biar nggak ketinggalan film-film lainnya. Serta berikan like komentar film apa saja yang kalian ingin Nadia ceritakan.